Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Nurtias Official. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri belajar brevet AB PPH orang pribadi. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah menyimak pembahasan terkait PPH orang pribadi dari penghasilan yang termasuk objek pajak non final ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke penghasilan yang bersifat final. Artinya penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Saya akan mengingatkan kembali bahwa PPH final ini nanti tidak akan diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan. Karena PPH final itu ketika sudah dipotong atau sudah disetor itu tidak dihitung kembali pada SPT tahunan. Gitu teman-teman ya. Nah, kita akan melihat apa saja komponen yang ada di dalam PPH final ya. Seperti tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final atau bersifat final. Nah, kalau teman-teman sadar, itu sebenarnya bisa dilihat di dalam lampiran 3 SPT 1770 ya untuk orang pribadi di bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final. Itu teman-teman ya. Di antaranya ada apa aja sih? Nah, di antaranya itu ada bunga deposito ya, tabungan, diskonto ya, surat berharga negara, terus ada bunga atau diskonto obligasi, ada penjualan saham di bursa efek, hadiah undian ya, pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus ya. Terus kemudian ada honorarium atas beban APBN atau APBD. Kemudian juga ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ada juga bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah. Terus ada sewa atas tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, penyalur atau dealer. Terus kemudian agen produk BBM ya. Kemudian ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Terus ada penghasilan dari transaksi derivatif. Kemudian ada dividen ya. Kalau orang pribadi itu dividen bersifat final ya. Terus kemudian ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan penghasilan lainnya yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 atau yang terbaru itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55. Ya teman-teman, itulah ya yang ada di dalam ruang lingkup penghasilan yang dikenakan PPH final. Memang ini perlu digali lebih lanjut terkait rincian-rincian dari setiap item ini ya teman-teman. Nanti bisa dirujuk dalam aturan-aturan terkaitnya. Baik, dan kita lanjut ke penghasilan bukan objek ya. Artinya penghasilannya itu tidak dikenai pajak. Nah, ini diatur dalam pasal 4 ayat 3. Mungkin teman-teman sudah ingat juga kemarin kita sudah bahas terkait apa saja yang ada di dalamnya. Di antaranya itu, nah ini teman-teman bisa lihat di dalam lampiran 3 SPT 1770 ya buat orang pribadi. Nah, itu di bagian B-nya. Nah, di situ ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, artinya tidak dikenai pajak ya. Nah, itu diantaranya apa? Ada bantuan atau sumbangan atau hibah. Kemudian ada warisan. Kemudian ada bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi ya. Kayak misalkan orang pribadi dia memiliki saham atau dia memiliki setoran modal ya di CV gitu. Misalkan ketika CV itu mengambil prive
Nah, itu bukan termasuk objek pajak. Terus ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna beasiswa. Ya. Terus kemudian ada beasiswa, ada pengalihan lainnya yang tidak termasuk objek pajak juga ya. Di antaranya ada penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WNA dengan keahlian tertentu. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Terus kemudian ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Terus kemudian ada juga penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ya, tentu dalam setiap item ini ada persyaratan-persyaratannya. Ya, tidak mutlak, artinya tidak semuanya kemudian bukan objek pajak gitu ya. Tetapi ada persyaratan-persyaratannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detailnya pada seri-seri berikutnya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya info pada kesempatan kali ini. Jadi pada pembahasan kita sudah dapat tuh PPH yang bersifat nominal dan PPH yang bersifat final. Kemudian ada juga penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Nah, diharapkan dengan adanya pembelajaran ini teman-teman sudah bisa memahami dan teman-teman sudah bisa menghitung penghasilan neto ya. Jadi nanti penghasilan neto inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk perhitungan-perhitungan berikutnya. Dilanjutkan dengan nanti menghitung PTKP, kemudian akan kita kalikan dengan tarif pajak ya, sampai dengan kita bagaimana memanfaatkan kredit pajak ya untuk perhitungan PPH terutangnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.